Ya, karena sebelumnya saya tidak mengenal Tuhan. Oh, awalnya begitu. Ya, showroom mobil itu terkenal dengan satu hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ngaku ya Pak ya? Ngaku Pak. Yang parah itu saya seorang penjudi Pak. Tiada hari tanpa judi. Saya di sini ada 8 orang, termasuk saya. 7 orang ini semua mengalami kehancuran hidupnya dari judi Pak. Bahkan 3 orang itu sampai harus bercerai. Yang jujur sebelum saya mengenal Tuhan, ada di showroom mobil kan itu ada hal-hal yang saya lakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dulu punya prinsip pola pikir, yang penting saya untung. Orang rugi ya saya gak mau tahu. Termasuk Pak kilometer dimainin. Akhirnya sayur-sayur karena sudah basi kita buang, kerugian. Tapi kita harus berani ambil langkah itu. Besok pagi sayur harus yang segar lagi. Itu butuh pengorbanan. 2 kali Pak Jokowi mampir. Nah itu buat saya bonus yang datang dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Oh, Tuhan yang punya segalanya Pak. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Selamat bertemu dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami berterima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan di episode-episode yang lalu. Terima kasih yang sudah membantu dengan subscribe, kemudian like dan share. Semua itu sangat membantu supaya podcast kami ini menjadi berkat bagi banyak para penonton. Kali ini di episode Berbagi Kisah dan Kasih, kami kedatangan seorang tamu, masih dari kota Bandung. Saya perkenalkan, tamu kita adalah Bapak Evangelis Freddy Kosasi, pemilik rumah makan Sunda Pandan Wangi. Kita sambut beliau. Selamat sore Pak Freddy. Sore Pak. Terima kasih sudah hadir di podcast Sama-sama Berbagi Kisah dan Kasih. Pak, sama-sama ya. Pak. Ya. Banyak orang sudah kenal Pandan Wangi Pak, khususnya orang Bandung lah ya. Iya. Orang Bandung yang nggak tahu Pandan Wangi mungkin mungkin masih baru kali tinggal di Bandung. Ya. Tapi siapa Pak Freddy Kosasi mungkin tidak banyak yang tahu, apalagi identik dengan Pandan Wanginya ya. Iya. Oke. Pak Freddy Kosasi lahir di mana Pak? Saya lahir di Bandung Pak. Oh di Bandung, jadi asli ya orang Bandung ya. Asli orang Bandung. Orang Bandung Pak. Orang Bandung. 61 tahun yang lalu. 61 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April 63. Iya, tahun 63. 63. Ya. Istri 1. Istri 1, anak 3, semua sudah menikah. Cucu tahun ini bakal 8. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya baru menjelang 1 Pak. Menjelang 1 ya Pak. Iya, oke. Jadi kecil, remaja, besar sampai sekarang tetap di Bandung ya Pak ya? Tetap di Bandung Pak, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Iya. Orang tua pun di Bandung. Orang tua juga di Bandung Pak. Orang tua juga di Bandung. Tapi beberapa tahun yang lalu ada pindah semua di Amerika semua Pak. Betul. Adik kakak saya semua di Amerika. Jadi tinggal satu-satunya Pak Freddy yang di Bandung. Saya sendiri yang tinggal di Bandung di Indonesia. Oke. Iya. Jadi perjalanan usaha dari Pak Freddy, apakah langsung di sebuah rumah makan di bisnis kuliner atau bagaimana Pak? Awal pertama tentu saja ada kasih Tuhan yang datang di dalam kehidupan saya yang merubah hidup saya Pak. Karena awal pertama tuh bisnis saya ada di showroom mobil. Oh. Ada di showroom mobil.
dan sudah puluhan tahun Pak. Jadi diawali pertama kali berbisnis adalah Showroom mobil showroom Pak. mobil. Showroom mobil. Itu betul. berkutat dengan kendaraan dan oli, sekarang berkutat dengan minyak makan. Ya betul. Bagaimana, bisa cerita mungkin sedikit awal dari perjalanan bisnis Pak? Awal yang paling pertama yang tadi saya katakan, ada kasih Tuhan di dalam kehidupan saya yang mengubah hidup saya. Tentu saja juga di situ ada satu proses yang saya harus lalui. Yang kali pertama adalah bagaimana Tuhan Yesus itu hadir di hidup saya. Ya, karena sebelumnya saya tidak mengenal Tuhan. Oh, awalnya begitu. Tidak mengenal, hanya sekedar tahu. Karena saya sekolah di salah satu sekolah SD Kristen, jadi saya hanya sekedar tahu tapi nggak mengenal Tuhan. Nah, saya bersyukur sekali, tepatnya 23 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir di hidup saya berkat dari doa seorang ibu, seorang istri yang terus menerus. Karena dari kebiasaan lama saya itu, karena kita showroom mobil itu terkenal dengan pergaulannya yang gak baik Pak. Ya, showroom mobil itu terkenal dengan satu hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ngaku ya Pak ya? Ngaku Pak. Dan buat saya pribadi yang parah itu, saya seorang penjudi Pak. Oh, saya seorang penjudi sudah dari kecil, dari SMP saya sudah seperti namanya, itulah, sekenal yang namanya judi itu. Jadi makin lama makin berkembang. Artinya saya jadikan judi itu hobi. Ya, jadikan hobi, bukan mata pencaharian tapi hobi. Hobi yang menguntungkan, hobi yang merugikan Pak? Kalau buat saya, orang bilang saya katanya ada urat main. Karena dari 10 kali main, saya paling kalah 1 atau 2 kali. Oh, lebih banyak menangnya. Lebih banyak menangnya. Jadi saya menikmati sekali hobi itu. Tapi tentunya waktu main nggak pakai dalam nama Yesus ya? Oh, apa? Jangan sampai. Enggak. Nah, yang membuat parah itu, saya masuk di pernikahan dan semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Jadi berkeluarga bukan membuat kesadaran untuk menjauhi judi, tapi malah menjadi-jadi. Malah semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya saya lakukan itu setiap hari. Setiap hari. Saya bisnis dari jam 9 sampai jam 2 sore, jam 3 sore. Setelah itu saya lewati itu dengan hobi saya itu. Kadang sampai larut malam, tiada hari tanpa judi. Pak, sebentar. Ada yang bilang begini, Bapak bisa benarkan atau bisa sangkal. Kalau orang diberkati dengan uang, dia malah udah ke kanan ke kiri, serong sana serong kiri. Nah, termasuk misalnya orang nggak punya uang, bagaimana mau main judi gitu ya. Nah, apakah memang betul orang kalau sudah diberkati kadang-kadang tergiur untuk melakukan hal yang nggak benar? Apakah Bapak juga mengalami hal begitu di bisnis yang Bapak geluti? Iya, memang kenyataannya seperti itu ya Pak. Karena yang saya baru mengerti, dasar pemahaman tentang uang itu kan kita minim sekali. Ya, jadi dengan adanya tanda kutip berkat ada uang itu, kita biasanya habiskan segala sesuatunya dengan sesuatu yang duniawi. Nah, saya pun dulu punya prinsip seperti itu. Artinya susah-susah di dunia, ya saya cari kesenangan dunia dengan apa yang saya dapatkan. Nah, memang kalau saya nggak kemana-mana, cuman habis waktu dari judi aja Pak. Yang membuat kerugian besar adalah saya kehilangan waktu dengan anak dan keluarga, dengan istri. Yang itu yang menjadi satu masalah besar. Ya, terkadang umumnya penjudi lain itu bangkrut, ya, habis-habisan, ya, baru nanti berakibat kepada keluarga.
Ya. Kalau Pak Freddy tidak ya, sisi ekonominya banyak menang, Ya. tapi kehilangan waktu untuk Kehilangan keluarga. waktunya itu yang besar. Saya ada kelompok saya di sini ada 8 orang, termasuk saya. 7 orang ini semua mengalami kehancuran hidupnya dari judi, Pak. Bahkan 3 orang itu sampai harus bercerai. Pabrik habis, ya usaha morat marit semua karena dari judi. Cuman hanya saya seorang diri. Kerugiannya bukan soal itu, tapi soal waktu, Pak. Soal waktu yang itu menjadi masalah besar buat istri dan anak saya, dan dia selalu komplain, ya satu komplain. Maka nggak aneh hari Minggu pun saya lakukan itu sehingga kita nggak ada waktu untuk curahkan kasih sayang dengan anak dan istri seperti itu. Ibadah juga bagaimana hari Minggu? Oh, karena waktu itu saya belum mengenal Tuhan, mungkin saya belum beribadah. Saya masih bilang syukur. Soalnya kalau sudah beribadah plus juga main judi, waduh, bukan contoh yang baik ya. Tapi itu zaman kegelapan lah ya. Ya. Oke, belum kenal Tuhan makanya main judi ya. Ya, betul. Terus bagaimana? Apakah berakhir itu main judinya atau bagaimana ceritanya? Nah, suatu saat yang tadi saya katakan, dari doa seorang istri yang terus-menerus tentu saja dengan air mata, hingga pada suatu waktu saya diajak teman-teman lama ke sebuah satu persekutuan kaum pria. Yang jelas yang paling awal-awal saya tolak. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya istri saya bilang, coba aja lah, nggak ada salahnya, nggak enak kan, katanya dia udah ngajak kamu. Oke, saya pada waktu itu saya coba. Dalam hati saya coba mau menyenangkan hati istri saya dan teman saya lah, ngehargain. Pada hati nggak ke situ? Nggak ke sana. Tapi ketika saya ikut persekutuan itu, dia pulang tanya saya, gimana? Sepertinya kamu suka nggak? Saya bilang itu bukan tempat saya. Itu tempat orang-orang suci, bukan tempat saya. Nah, tapi ini teman saya ini orangnya gigih, Pak. Ngajak lagi. Terus, Pak. Setiap hari kami itu dia dari pagi dia udah telepon saya sampai akhirnya oke lah, saya coba yang kedua kali. Nah, dari yang kedua kali itu akhirnya saya mulai rutin. Nah, dari rutin itu ada 2 kekuatan besar. Ada 2 kekuatan besar yang tarik menarik. Ya. Saya ketika ikut persekutuan, pikiran saya masih nerawang, mikirin judi. Ketika saya main judi, saya ingat persekutuan. Jadi saya merasakan sekali ada 2 kekuatan besar yang tarik menarik. Betul-betul tarik menarik. Nah, anugerah Tuhanlah yang akhirnya Tuhan memenangkan jiwa saya. Sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya bersyukur sekali, Pak. Jadi 2-0 dong ya. Judinya kalah, itu 1-0. Tapi Pak Freddy tidak hanya ikut persekutuan, malah sekarang aktivis ya. Ya, aktivis, puji Tuhan. Ya, itu persekutuan itu namanya Full Gospel Business Full Gospel Business Fellowship, betul. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2001, Pak. 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Dan 23 tahun kemudian atau 22 tahun, saya nggak tahu persisnya. Saat ini Bapak sebagai National Vice President. Ya, betul, di Full Pak. Gospel. Di Full Gospel. Jadi gegeduknya gitu ya. Ya. Untuk wilayah Jawa Barat. Wah, itu babak belur tuh iblis tuh. Ya. Tuhan luar biasa. Jadi dia yang menang ya. Ya, betul. Memenangkan dan kemudian menarik dan memberikan kekuatan keselamatan. Nah, itu. Luar biasa. Dia kasih saya kekuatan sehingga saya bisa berkata tidak lagi untuk bisa main. Apa hari ini saya boleh terlepas dari itu sama sekali. Tidak ada buka celah sedikit pun. Nah, saya terus berdiri terus. Kalau penonton kita dalam hati bertanya, apalagi sekarang ini Pak Presiden kita kan sudah buat Satgas Judi Online ya, pemberantasan ya. Nah, kalau dia tanya, Pak bagaimana saya mau berhenti untuk judi dengan segala macam permainannya ya. Pak Freddy 23 tahun lalu bisa berhenti. Terus sekarang apa ini tipsnya nih supaya saya bisa berhenti judi? Ya, satu-satunya yang bisa membuat itu Tuhan, Pak. Tanpa Tuhan itu saya yakin dengan kekuatan sendiri nggak akan bisa mampu.
Apalagi di zaman sekarang ini jauh lebih jahat. Jauh lebih jahat. Maka saya bersyukur sekali Tuhan lepaskan saya 23 tahun yang lalu, yang sekarang ini jauh lebih berat, jauh lebih susah. Karena di zaman saya itu, kalau saya ingin berjudi pada waktu itu, saya butuh tempat. Butuh tempat teman main. Nggak ada tempat, nggak ada teman main, nggak bisa. Tapi hari ini nggak butuh tempat, nggak butuh teman main, gampang. Di mana saja, Di mana saja, kapan saja bisa dengan melalui online. dipermudah. Dipermudah sekali. Dan itu saya boleh saksikan beberapa teman saya dalam hitungan minggu satu rumah habis. Wow. Ya, hanya dengan taktok begini aja. Dan itu betul-betul hari ini hari-hari yang jahat. Kalau betul-betul bukan ada di dalam Tuhan, wah, saudara. Dan tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, Tidak mengandalkan Tuhan, jatuh di sana. jatuh ya. Dengan mudahnya. Walaupun hanya sekedar keinginan, nggak akan kuat. Nggak akan kuat, nggak akan kuat. Maka butuh kekuatan, butuh kasih Tuhan. Betul-betul harus kita ada di dalam Tuhan. Butuh dukungan doa dari orang terdekat dan komunitas. Nah, betul. Nah, komunitas itu seperti firman Tuhan katakan 3 lembar benang tidak mudah putus. Nah, salah satunya yaitu dengan masuk di persekutuan. Jadi bukan hanya hari Minggu ke gereja, tapi hari biasa pun kita di tengah-tengah diisi. Kerohanian kita diperkuat. Nah, itu yang lebih kita kuat. Ya, Gitu, jadi iman juga terus bertumbuh. betul Oke. sekali, betul. Berapa tahun ditekuni bisnis showroom mobilnya, Pak? Saya dari semenjak mahasiswa tahun 83, 82 saya sudah bisnis mobil, Pak. Oh. Saya menikah 84, saya sudah usaha sendiri dari tahun 82 saya sudah. Memang DNA-nya DNA bisnis ini ya. Oke, jadi berapa tahun itu dijalani sampai akhirnya kok tiba-tiba bisa pindah ke kuliner? Tahun 2005 Tuhan kasih saya usaha yang baru yang namanya sebuah restoran. Nah, awalnya memang kita nggak mengerti bahwa sesungguhnya istri saya itu punya talenta. Ya, istri saya sendiri pun nggak menyadari bahwa dia punya talenta di dalam mengolah masakan. Nah, tapi Tuhan kasih satu petunjuk, ada beberapa teman yang bilang bahwa kamu tuh kalau masak enak. Kalau itu seharusnya kamu buka restoran. Nah, dari petunjuk itu tentu saja kami berdoa. Apakah itu yang Tuhan mau, ya? Kalau itu yang bisnis showroom masih jalan? jalan terus, Pak. Jalan terus. Itu waktu itu juga beberapa tahun restoran itu berjalan itu masih ditopang oleh penghasilan itu. Jadi bukan karena berhenti bisnis showroom mobil jadi pindah ke bisnis yang baru, bukan ya? Enggak, Pak. Justru saya bersyukur sekali dalam beberapa tahun, sama seperti pohon kan ditanam nggak langsung buah, Pak. Sama restoran kami juga dalam beberapa tahun belum keluar buahnya. Selama sebelum keluar buahnya kan harus dipupuk, harus disiram. Nah, bukan kebetulan Tuhan kasih saya satu usaha yang ini yang untuk nopang terus, yang untuk terus menyiram, kasih pupuk, sehingga pada akhirnya saya juga baru mengerti ternyata pohon yang ditanam yang kedua itu jauh lebih besar, jauh lebih lebat buahnya. Kalau sekarang orang ditanya, apa sih nama showroom Pak Freddy? Nggak tahu tuh. Tapi kalau ditanya rumah makan yang ini tuh, oh tahu. Iya, betul. Ya, jadi Pandan Wangi menjadi sebuah bisnis yang sangat diberkati. Amin. Betul. Amin, Pak, betul. Amin. Ini kata saya loh. Amin. Padahal yang ngalaminnya Bapak gitu ya. Amin. Nah, jadi dimulailah karena adanya saran ya dari teman-teman ya. Karena katanya ibu istri Bapak masakannya enak. Ya. Nah, kemudian mulai ya. Jatuh bangun, Pak? Kesulitan? Oh iya. Masalah? Ya. Ada beberapa hal Tuhan izinkan dan kita lewati itu dengan air mata, Pak.
dengan air mata. Tapi saya baru mengerti dan bersyukur selama berapa tahun itu kita mengalami banyak pergumulan. Saya baru mengerti ternyata Tuhan sedang membentuk dulu pribadi saya. Membentuk pribadi, termasuk di dalam di situ juga Tuhan ajarkan dulu sesuatu hal mengenai apa itu uang, apa itu kekayaan, cara mendapatkannya yang sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. Itu Tuhan ajarkan di dalam beberapa tahun itu. Yang jujur sebelum saya mengenal Tuhan, saya ada di showroom mobil kan itu ada hal-hal yang saya lakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dulu punya prinsip pola pikir yang penting saya untung. Orang rugi ya saya gak mau tahu. Nah, termasuk Pak kilometer dimainin. Itu yang paling utama. Oh, yang paling utama. Itu yang paling utama. Kalau untuk kondisi barang saya gak pernah bohong, jujur apa adanya. Tapi kilometer itu yang itu pasti harus dilakukan. Itu rahasia umum berapanya ya? Sudah rahasia umum. Saya itu. Jadi bilang tidak juga ya, tidak jujur. Nah betul. Kalau saya punya prinsip pada waktu itu, kalau orang lain dipudurin, saya nggak mundurin. Waduh, saya kapan lakunya mobilnya? Kalah bersaing dong. Kalah bersaing. Jadi kita ikutin semua arus itu. Nah baru setelah saya ada Pandan Mangi ini, Tuhan banyak saya kasih pelajaran. Ya. Bagaimana saya harus membangun bisnis itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pribadi pun saya dibentuk sehingga saya betul-betul mengerti apa itu uang, apa itu kekayaan. Karena itu buat saya itu sebagai fondasi. Jadi saya bisa tarik kesimpulan begini nggak Pak, bahwa walaupun kita sudah kenal Tuhan, sudah ikut ibadah, sudah ikut komunitas, tetap proses itu Tuhan ini ya izinkan terjadi ya. Termasuk ini kan pelajaran-pelajaran penting yang Pak Freddy alami kan tentang uang, kesulitan. Betul. Yang ada beberapa poin yang enggak pernah saya lupa, termasuk salah satunya pembelajaran tentang setia dalam perkara kecil. Ya, dalam perkara kecil itu yang saya belajar dari hal itu. Saya ingat ketika kita masih istilahnya masih ngerondang, masih kekarayapan. Merangkak. Iya merangkak. Terkadang dalam satu hari yang makan cuma hanya beberapa orang itu gak aneh. Nah, akhirnya sayur-sayur karena sudah basi kita buang, kerugian. Tapi kita harus berani ambil langkah itu. Besok pagi sayur harus yang segar lagi. Itu butuh pengorbanan. Nah, di tengah-tengah tanda kutip kesulitan seperti itu, istri saya belajar untuk setia di dalam perkara kecil. Nah, saya ada satu momen yang tidak pernah saya lupakan. Ketika sore hari istri saya pulang dari restoran, dia bilang, besok pagi ada pesanan 30 nasi timbal komplit jam 5 pagi. Nah, saya langsung spontanis berkata, jam 5 pagi kamu terima? Kan kita buka usaha jam 10. Caranya bagaimana kalau kamu jam 5 pagi dan hanya tanda kutip 30. Ya, berarti kamu harus ngeleburin orang dari jam 4 pagi. Apakah masih ada keuntungan seperti itu? Karena harus lemburin, kamu harus bangun jam 4 pagi. Akhirnya saya bilang masih ada untung biar sedikit. Tapi ini yang namanya berkat Tuhan, kita belajar untuk setia. Singkat cerita, istri saya berangkat jam 4 pagi, jam 5 pagi selesai dia pulang, waduh nangis. Nangis, saya kaget, saya pikir pesanannya gak diambil. Tapi ternyata setelah dia keluar pulang, itu kaca mobil dipecahin Pak. Kaca mobil dalam keadaan pecah, itu tip dengan amplifier yang jutaan, bobol. Seketika itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, kita kan belajar setia di dalam perkara kecil. Untung hanya ratusan ribu kita kerjain. Ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan justru jutaan yang hilang? Seperti itu. Seketika itu spontanitas. Tapi saya bersyukur sekali ketika
ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang mengingatkan satu pola pikir yang bukan seperti itu. Belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya saya mengerti Tuhan kalau izinkan itu terjadi buat kami berdua, ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan untuk saya. Untuk setia dalam perkara kecil. Puji Tuhan, dari hal-hal yang itu menjadi dasar untuk saya untuk terus setia di dalam perkara kecil. Pada akhirnya saya bisa melihat ada satu perkara-perkara besar, ada tanggung jawab besar yang Tuhan limpahkan buat kami semua. Sehingga saya bisa melihat kebesaran Tuhan. Jadi ketika siapapun kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi sebuah kesulitan, bahkan kita merasa kesulitan itu bukan kesulitan kecil, percayalah bahwa Tuhan itu tidak diam. Betul, amin, amin. Seringkali kan udah marah-marah sama Tuhan, ngomel-ngomel, yang paling celaka, yang paling kurang ajar, mau ninggalkan Tuhan lagi gitu. Ya. Nah, saya teringat sekali di dalam proses itu di Mazmur 126. Yang dimana Tuhan mengajarkan terus berjalan maju walaupun hati menangis. Terus menabur walaupun air mata bercucuran. Jadi artinya ketika air mata saya berlinang, hati saya menangis, Tuhan ajarkannya terus maju. Terus menabur. Tabur kebaikan, tabur kesetiaan, tabur ketaatan. Oke, saya bilang Tuhan, ini yang harus saya lakukan. Dan saya lalui itu dengan air mata, dengan tangisan. Tetapi ada bagian yang saya harus lakukan. Saya harus terus menabur, saya harus terus berjalan maju, enggak lagi melihat belakang. Nah, saya bisa melihat satu hasil yang luar biasa, yaitu bagaimana Tuhan menuntun saya, ya, memberikan sesuatu yang luar biasa buat menurut saya. Jadi kalau orang yang tidak pernah tahu, tidak pernah dengar kisah sedih seperti yang dialami oleh Pak Freddy dan keluarga, selalu hanya bilang begini, enak ya Pak Freddy dan keluarga ya. Iya kan? Iya. Buka satu di sana, sekarang lihat, aduh kita mau makan juga antri. Iya. Dia buka lagi satu lagi, Ya. lebih besar lagi tempatnya. Ya. Sama lagi. Kita kira kalau tempatnya lebih besar lebih enak ya, kita datang tinggal makan. Ya. Antrinya lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Berarti apa? Sukses. Ya, amin Pak. Bahkan bocor-bocorannya katanya. Udah 2 ini kan Pak ya? Ya Sudah 2 kan? Udah 2. Mau ada yang ketiga kan? Nah, doain aja Pak. Iya kan? Tapi apakah siap untuk menerima proses yang Tuhan izinkan? Itu dia kan? Ya betul Pak, betul. Itu memang setiap kita pasti harus melalui satu proses Pak. Ya, memang waktu di prosesnya itu tanda kutip nggak enak. Bahkan mungkin sangat tidak enak kali. Sangat tidak enak. Tapi setelah selesai prosesnya kita bisa melihat satu hasil yang luar biasa Pak. Oleh karena itu jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Betul. Orang dunia aja selalu mengajarkan never give up. Ya betul. Apalagi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya segalanya Pak. Ya kan? Ya. Apa alasan kita kalah sama masalah? Ya betul. Kalah sama proses yang tidak enak. Ya. Padahal selalu firman Tuhan bilang, aku menyertaimu, aku menolongmu. Tapi ketika kita dapat masalah, kayaknya jadi pelajaran yang dialami oleh Pak Freddy dan sekarang diceritakan, dikisahkan ini, itu bukan sekedar dongeng. Tapi betul-betul terjadi. Betul. Oke. Mungkin ada lagi Pak, ini cerita yang tidak enaknya, sehingga penonton kita juga jangan dia bilang gini, saya lah orang paling malang di dunia, padahal orang lain banyak yang lebih susah lagi daripada dia gitu ya. Nah, apakah hanya saat-saat seperti itu aja ada masalah yang dihadapi Pak, atau ada masalah lain yang Tuhan izinkan juga terjadi? Masalah lain itu kalau buat saya sekarang itu saya sudah bisa lewati masalah demi masalah. Ya ke depan juga masih ada masalah-masalah. Tapi buat saya itu sekarang karena saya pernah mengalami satu masalah yang pernah besar. Maka ketika sekarang ada masalah-masalah itu saya anggap seperti masalahnya jadi kecil. Pak. Sama seperti saya selalu analogikan. Sama seperti
saya mengangkat sebuah barbel. Saya latihan dari 10, 15 kilo, 50 kilo. Akhirnya kelas mampu 50 kilo, angkat yang 15 kilo, 20 kilo terasa ringan. Nggak ada rasanya lagi ya. Nggak ada beratnya rasanya. ya. Makanya saya baru mengerti kenapa Tuhan dapat izinkan masalah besar waktu itu buat saya itu ada masalah besar buat saya yang dihadapi. Ternyata Tuhan sedang melatih otot iman saya. Ya, sehingga hari-hari ke depan juga kita hidup nggak pernah lepas dari masalah. Tapi saya yakin percaya segala sesuatunya bisa dikendalikan dari kekuatan daripada Tuhan. Ya, sehingga kita berani bilang, masalah saya tidak akan pernah takut sama engkau. Yes, Ya betul, kan? Jadi betul, karena ya kalau orang hanya tahu teori nggak pernah ngalami kan ya, repot ya. betul. Tapi betul. ketika orang sudah ditempa, dibentuk demikian rupa, Ya, masalah bukan masalah. ya, Kenapa? Kita punya Tuhan yang besar. iya, betul, amin. Oke, Mak, saya juga pernah dengar kesaksian Bapak di tempat lain bahwa di dalam membuka dan memulai serta menjalankan bisnis rumah makan Sunda Pandanwangi, Bapak mendapat pelajaran tentang yang namanya fondasi. Ya. Apa itu, Pak? Nah, tadi saya katakan di dalam perjalanan kita merintis Pandanwangi banyak firman Tuhan yang mengajarkan saya tentang segala sesuatu yang kaitan dengan bisnis. Termasuk juga tujuan kita diberkati Tuhan itu seperti apa. Ya, nah itu poin yang paling penting. Kita minta dapat berkat dari Tuhan itu untuk apa? Nah, yang tidak pernah saya lupa, Lima Amsal mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi tujuan hidup saya kalau hari ini Tuhan mau memberkati saya dengan satu tujuan, saya ingin memuliakan nama Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati. Dan sepertinya apa yang menjadi tujuan saya itu sudah menjadi kenyataan. Karena banyak orang bicara ketika dia mulai mencari tahu siapa yang punya Pandanwangi. Dan satu hal yang dia katakan, yang mereka tahu pribadi saya, selalu hal yang pertama, tahu nggak siapa? Anak Tuhan. Itu yang membuat saya betul-betul bangga, itu yang membuat saya lega bahwa segala sesuatunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Fredinya belakangan, Pak. Tapi yang langsung dia pertama, dia anak Tuhan. Yang kedua, dia melayani Tuhan. Nah, itu yang membuat saya tuh betul-betul apa yang menjadi tujuan saya, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, itu menjadi satu kenyataan, Pak. Dan melalui Pandanwangi ini sungguh menjadi berkat. Jadi modal saya untuk bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena kuat, tapi semua karena Tuhan. Kemurahan Tuhan. Termasuk di mana Tuhan ajarkan juga, mengatakan juga Amsal nama baik itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Jadi Tuhan ingatkan, kamu mau diberkati, kamu boleh kaya, oke-oke saja. Tapi jangan lupa bahwa nama baik itu di atas segalanya. Ya. Dulu kan itu saya abain. Yang penting Uang. saya untung uang. Nama baik, kurang baik, nomor 2, nomor 3, yang penting kita untung dulu. Nah, asal kita punya uang, orang hormati juga kok. ya seperti itu. Walaupun di belakang orang mencela kita, apa tuh orang itu? Ya, Ya, oke. Jadi kalau dapat dikatakan ya, sekarang kan Pandanwangi tidak hanya dikenal di Kota Bandung, ya, tapi mungkin di Jawa Barat, bahkan mungkin di luar Jawa Barat. Oleh media sosial, orang tahu Pandanwangi. Apakah keberhasilan Pandanwangi, ya selain tadi karena Tuhan menolong ya, apa karena ada strateginya Bapak yang hebat gitu kah? Kalau strategi, kalau yang saya katakan bahwa hal yang paling utama yang saya dapatkan adalah hikmat dari Tuhan. Itu yang luar biasa, Pak. Kalau hari ini Pandanwangi dia punya satu resep, punya makanan itu sumbernya hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, yang Tuhan ingatkan buat saya itu, restoran boleh sama, toko boleh sama, bengkel boleh sama, tapi kalau salah satu itu yang ada hikmat Tuhan itu pasti beda. Nah, itu yang Tuhan tanamkan. Maka dalam perjalanan saya itu
yang paling pertama adalah hikmat dari Tuhan. Dan itu yang saya selalu minta. Dasarnya tentu saja saya belajar untuk takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, maka Tuhan kasih saya kita semua dengan istri hikmat-hikmat. Ya, termasuk mengelola bisnis supaya bagus, baik, seperti apa terhadap karyawan. Tapi tentu saja kalau yang paling utama dari sebuah restoran kan ada makanannya sendiri. Rasanya. Nah, rasanya itu yang saya katakan hikmatnya datang dari Tuhan kepada istri saya yang punya talenta. Apa hikmat ini juga menjadi rahasia sehingga salah satu makanan yang paling dicari orang di Pandanwangi yaitu terong goreng, Pak. Ya. Apakah itu juga ada kaitannya dengan hikmat yang Bapak maksud? Betul. Nah, hikmat itu didapat juga dari hasil pelayanan, Pak. Oh. Dari hasil pelayanan. Saya teringat sekali berapa belas tahun yang lalu kami ada pelayanan ke Kota Medan. Nah, di Kota Medan kami disambut dengan tuan rumah dengan luar biasa. Sampai satu hari itu doa makan 5 kali, Pak. makan lagi. Sampai malu sama Tuhan. Kita coba icip. Sampai akhirnya mau hari terakhir kebingungan. Orang Medan kata, apa lagi ya Pak, Bu? Aduh, saya bilang sudah cukup. Tiba-tiba teman saya yang di Medan mengatakan, kamu pernah coba nggak terong Medan? Wah, itu saya langsung tertarik. Terong Medan yang seperti apa, Pak? Bu mau, Bapak mau saya anterin. Nah, begitu kami makan, langsung kita dapat inspirasi, dapat hikmat dari Tuhan. Dan istri saya berkata, wah, ini terong yang harganya murah dan selalu ada musimnya, nggak pernah nggak ada musimnya. Ternyata kalau dikelola dengan baik itu jadi enak. Nah, jadi dia bilang, nanti saya di Bandung mau bikin katanya terong. Wah, saya bilang, berapa minggu kemudian istri saya bikin lah. Tentu saja hasilnya berbeda. Saya bilang, beda ya hasilnya? Dari wajahnya apa? Ya beda. Begitu saya coba, kenapa lebih enak daripada yang di Medan? Penampilannya beda. Penampilan beda, rasanya pun beda. Dan bedanya lebih enak. Lebih enak. Nah, berapa bulan kemudian orang Medan datang. Kita jamu juga kan, saya ajak makan. Kasih menu khusus. Nah, dia bilang, Ibu udah bisa bikin terong? Udah. Dikeluarin lah. Dia begitu dia coba, dia bilang, waduh, lebih enak ini katanya. Haleluya. Nah, dari sana itu salah satu contoh bagaimana ketika hikmat Tuhan itu turun, itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang murah, tetapi kalau hikmat Tuhan itu jadi menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar banyak. Biasa ya. Okay. Hikmat. Mengandalkan hikmat maka hasilnya yang dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Amin. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri kecewa. Yes. Kecewa, betul. Ya kan? Betul. Okay. Betul. Sekarang Pandanwangi sudah ada 2 ya Pak ya. Ya. Khususnya yang di tempat kedua, ya, yang berada di Jalan Terusan Pasteur. Terusan Pasir Koja. Ya. Sama terusannya, tapi satu Pasteur, satu Pasir Koja. Yeah. Terusan Pasir Koja. Orang bilang, Pak, ini saya mewakili orang-orang. Iya. Itu Pak Freddy berani ya buka di situ ya. Gitu. Nah, kalau hal itu saya bisa kesaksian. Yang tempat pertama pun yang di Jalan Patuha, ternyata waktu saya beli itu orang-orang di belakang saya dia bisik-bisik. Sesama teman, dia bilang, Freddy berani ambil tempat itu yang di Patuha. Karena yang di Patuha itu kata orang tempatnya nggak bagus. 2 kali orang usaha di situ bangkrut. Dan memang Pak dari sisi kami konsumen, aduh ke sana itu harus masuk, nanti susah parkir gitu ya. Jadi tidak strategis. Betul. Itu ada benarnya kalau orang bilang, ini nggak akan maju lah. Tapi di tempat yang baru Pak, beda. Sangat strategis. Dan kan itu kan harga tanahnya pasti mahal Pak. Ya. Apa betul? Atau Bapak dapat yang murah gitu? Nah itu, saya nggak dapat yang mahal. Tapi butuh perjuangan.
ada satu cerita lah dari situ yang kurang enak lah dapetin tanah itu, sesuatu yang saya berhadapan dengan orang-orang namanya anak Tuhan tapi kurang baik. Yang akhirnya Ada aja hal mau gitu ya? merugikan saya gitu kan. Tapi saya bersyukur karena itu satu petunjuk dari Tuhan, akhirnya saya maju terus. Akhirnya juga Tuhan buka jalan, ya akhirnya saya dapatkan satu tempat itu yang sebetulnya itu tempat tuh sudah dilelang 2 kali nggak laku Pak. Nggak dilaku Pak, itu nggak ada yang laku. Nah, tapi ketika saya beli, saya kasih tanda jadi, ada beberapa orang yang mau coba-coba melebihi. Nah itu yang mengganggu, yang akan berusaha menggagalkan. Itu yang, tapi saya bersyukur Tuhan tolong saya sehingga terus saya maju. Nah, sampai saya juga harus kasih Tuhan minta saya kasih pengorbanan buat orang-orang yang tanda kutip mau minta uang yang lebih, ya akhirnya saya dengan kerelaan saya kasih mereka lebih, tapi yang penting urusan beres. Nah, Perlu kerendahan hati untuk mengalah ya Pak ya. ya itu nggak mudah Pak, Ya. karena di satu sisi kalau saya mau ikut aturan dunia nggak salah sih, saya bisa aduin itu lewat hukum dan saya pasti jamin menang. Ya, tetapi ternyata Tuhan minta saya nggak ambil langkah sana. Jadi kasih itu betul-betul nggak cuma teori ya. Teori. Ya mungkin buat orang, lu bodoh-bodoh amat, lu bener kok katanya. Kenapa lu sampai harus ngasih lebih? Kan harusnya justru kok. Tapi saya lebih mendengar suara Tuhan. Menundukkan diri, Ya. taat bahwa kasih itu dijalankan sehingga orang bisa bilang hebat dia Freddy ya. Bukan hebat karena apa-apa, tapi dia bisa tidak melakukan yang orang umumnya lakukan. Ya. Tapi itulah hebatnya anak Tuhan lagi tadi kan. Ya. Jadi nama Tuhan lagi yang dipermuliakan. Ya, nama Tuhan. Nah itu buat orang-orang yang waktu itu pihak bank pun akhirnya dia bisa menilai. Ya, seseorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah itu yang nama Tuhan dipermuliakan, Pak. Oke, Pak. Biasanya kalau kita makan ke restoran, ke rumah makan, di dinding-dindingnya itu ada foto-foto. Ya. Foto siapa? Artis. Nah, itu menunjukkan bahwa tempat itu terkenal. Artis pun datang. Betul. Kemudian pejabat. Betul. Nah, bagaimana dengan Pandanwangi, Pak? Waduh, puji Tuhan Pak, kita dapat banyak berkat, banyak sekali Pak. Bahkan mungkin tidak berkelebihan ratusan artis Pak. Ya, okay. Termasuk artis udah biasa lah ya. Termasuk yang kasih Tuhan bonus tuh saya dua kali Pak Jokowi mampir. Nah itu buat saya bonus yang datang dari Tuhan. Ini bukan Jokowi, banyak nama Jokowi, tapi ini Jokowi Presiden Republik Indonesia. Iya Pak Jokowi dia sampai 2 kali ya. 2 kali ya Pak ya? 2 kali betul. Oh, itu kan sudah pembuktian kan? Ya betul. 1 Pak. kali mungkin kebetulan. Ya. Terus dia bilang nggak enak, jadi nggak datang lagi. Tapi kalau datang 2 kali, ya. Itu udah luar biasa kan? Ya, termasuk menteri-menterinya Pak Jokowi berulang kali. Datang ya? Selalu kalau datang ke Bandung itu dia langsung pilihnya Pandanwangi, termasuk kayak Bu Sri Mulyani, Ibu Risma, Menteri Sosial itu pasti dia kalau ke Bandung saya seperti mampir ke sini kan. Dulu waktu bisnis mobil gak pernah kepikir dong Pak? Enggak kepikir Pak. Ketemu langsung muka dengan muka. Gak pikir. Sempat foto dengan Pak Jokowi dong? Ya, saya sempat foto Pak. Itu bonus yang luar biasa. Bonus Pak, itu dari Tuhan, betul bonus. Uang berapapun kalau memang gak ada Tuhan kasih kesempatan, bagaimana mau nggak foto? bisa Pak, ya betul Pak. Oke, boleh cerita Pak, menjelang Pak Jokowi waktu itu mau datang gitu ya, apa yang terjadi Pak? Ya. Nah, yang Pak Jokowi yang hari pertama itu Tuhan izinkan nggak bertemu saya Pak. Oh. Ya, karena saya waktu itu ada pelayanan di Aussie. Begitu saya sampai di Melbourne, besoknya anak saya telepon, papi kemungkinan besar Pak Jokowi
saya datang di Melbourne hari Senin, Selasa anak saya telepon, hari Kamis kemungkinan besar Pak Jokowi mau datang. Waduh, saya bilang, saya nggak mungkin bisa balik lagi. Ya, saya bilang kita doain aja biar nanti anak saya yang besar itu yang nerima, Pak. Puji Tuhan, sampai akhirnya singkat cerita Pak Jokowi bisa mampir di situ makan dan anak saya yang terima dengan mantu saya. Oh, dia senangnya banget. Nah, hal yang kedua, tunggu sebentar Pak, jangan kedua dulu. Ya. Ini kan cerita Bapak kan tidak ada kan? Betul. Itu gimana perasaannya Bapak? Bapak di Australia, sedangkan kejadiannya ada di Bandung. Ada kekhawatiran nggak waktu itu? Waduh, stresnya ada Pak, stresnya ada karena betul-betul kan ini kali pertama ada orang nomor satu presiden ya. Kalau Pak Kapolri datang gitu nggak riuh seperti itu gitu kan, seperti Pak Pangdam itu nggak seperti itu. Bahkan Ketua MPR juga Pak Bambang sahabat saya datang ke sana, nggak ada lah protokol prosedur seperti itu, nggak ada. Pas Pampres, waduh, beresin dulu sebelum kedatangan kan? Kalau bilang repot banget Pak, repot banget. 2 hari min H2 juga udah datang. Intel semua dari ring 3, ring 2 udah begitu sibuk. Min H1 itu dari tim kedokteran semua datang kan, labkes semua. Itu semua makanan puluhan diperiksa semua. Dapur dicek. Cek semua sampai ke kerupuk dicek semua boleh layak atau enggak. Yang stres istri saya. Dia pantau terus kan ke dapur. Kamu harus begini, awas jangan sampai ada ceroboh. Ini semua kebersihan apa, ini kata apa. Sampai akhirnya ini datang Ibu dari timnya datang. Wah, kita berapa jam. Tapi puji Tuhan begitu selesai semua, Ibu semua lolos katanya bisa. Waduh, saya. Jadi Bapak di Australia itu doa terus. Saya khawatir kalau ada sesuatu yang enggak ini sesuai dengan harapan. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Besoknya pun datang juga, waduh betul-betul protokolnya ketat sekali Pak. Tapi puji Tuhan kita di situ juga Pak Jokowi juga sampaikan diberkati sekali lah dengan makanan. Oh luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak sudah ada di Bandung kan? Sudah ada di Bandung. Gimana? Tapi itu juga hampir-hampir Pak. Hampir-hampir karena saya ada tugas keluar kota. Begitu dia bilang, anak saya bilang, papi besok Pak Jokowi akan mampir. Aduh, saya bilang kalau sok malam saya udah pergi keluar kota. Tapi puji Tuhannya enggak malam papi. Siang katanya. Waduh, saya bilang kalau siang saya masih sempat. Tapi ada deg-degannya waktu itu masih ada COVID ya. Jadi sesuai ini harus ada aturan. Min H1 siapa yang berhadapan yang menerima tamu harus cek. Prokes semua kita di cek semua COVID semua. Aduh, pagi harinya deg-degan takut negatif. Takut positif. Iya takut positif. Tapi puji Tuhan hasilnya semua bagus, semua negatif. Jadi saya bisa ketemu dengan Pak Jokowi, bisa terima tamu. Wah, itu saya bilang bonus yang datang dari Tuhan. Tahun depan mungkin Pak Prabowo Pak ya. Ya, kita doa aja Pak, doa Pak betul. Iya, oke. Doa. Pak, kalau dilihat sekarang kan rumah makan Sunda, saya nggak bilang satu-satunya lah ya. Salah satu pilihan untuk di Kota Bandung, Pandanwangi, gitu ya. Nah, karena selera orang kan beda-beda. Ada yang bilang enggak saya yang sana, tapi saya bisa katakan lah, karena saya juga kalau makan di mana Pandanwangi, oke. Gitu ya. Terima kasih. Untuk tempat, untuk rasa terutama ya, semua sudah bagus, sukses, maju. Maka nanti akan muncul yang ketiga. Ya. Di mana Pak? Di Jalan Dago Pak. Wah, apalagi sebut Jalan Dago ya. Jalan itu Dago. Tanahnya sudah berapa? Wah, pokoknya udah bukan nomor 1 lagi Pak, nomor setengah. Itu menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh Pandanwangi. Ya Pak. Nah, sekarang Tuhan. Penonton pengen tahu Pak. Ya. Pundi-pundi dompet tabungan kan makin tebal.
bagaimana dengan karyawan-karyawannya Pak? Nah, apa yang Itu Bapak menjadi lakukan? salah satu prioritas kita, Pak. Saya jadikan karyawan itu partner, Pak. Kita kalau maju harus maju bersama-sama, Pak. Kemarin pun waktu COVID sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Saya minta bahwa saya nggak mau sampai salah karyawan saya harus ada berhenti kerja apa karena COVID apa. Saya nggak mau, saya minta Tuhan. Puji Tuhan, saya lewati itu dengan sangat-sangat baik. Nggak ada satupun, tidak ada satupun karyawan saya yang di PHK. Maka dalam keadaan seperti itu juga masih mereka dicukupi. Puji Tuhan, hari ini pun apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan apa yang dia harus pantas dia terima. Ada puji Tuhan, mereka karyawan boleh mengalami satu kesejahteraan. Ya, ada di dalam Pandanwangi. Dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya selalu bilang sama istri saya berharap Pandanwangi adalah paling tempat terbaik untuk mereka kerja. Dalam arti kata, kalau kamu satu saat keluar, tanda kutip, kamu kerja di orang lain, tanda kutip, nyesel. Ternyata di Pandanwangi itu lebih baik. Lebih baik gitu kan. Nah, maka kita segala sesuatunya kita bikin yang seperti itu, Pak. Ya, untuk supaya karyawan itu betul-betul sejahtera, dicukupkan semua. Jadi bagaimana mungkin Bapak bilang tadi diberkati itu memberkati, tapi tidak dimulai dari lingkungan yang paling dekat dulu, yaitu para karyawan. Iya betul Pak, betul. Dari yang kita ada dulu di sini, apalagi yang namanya karyawan itu, ya kita dia yang sama-sama bekerja, ya yang paling dekat gitu, yang paling merasakan apanya segala sesuatu itu. Iya. Sebelum kita akhiri, Pak Freddy, mungkin ada hal-hal yang Bapak bisa sampaikan kepada para penonton kita, baik yang punya bisnis yang sama dengan Bapak, bisnis kuliner, dengan segala kesulitannya, suka dukanya bisnis kuliner gitu ya, ataupun siapa saja yang memang dalam hidup pasti ada proses yang dihadapi. Ya. Apa yang Bapak bisa sampaikan, Pak? Ya, yang paling utama sekali, yang paling menjadi dasar itu, Pak, yang saya alami dan saya pelajari, yang Tuhan ajarkan, yang paling pertama sekali itu menjadi dasar itu kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu fondasi yang betul-betul kuat. Karena ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa melihat sesuatu yang besar. Ya, ada satu kepekaan, ya. Termasuk cara pandang kita pun kepada uang itu akan diubahkan. Karena yang Tuhan ajarkan buat saya itu, kalau uang itu nggak jahat, ya. Tetapi yang jadi masalah itu yang memegangnya, Pak. Ya. Yang menggunakannya. Benar Tuhan ajarkan, sekarang uang 1 juta di tangan pemabuk habis. Di tangan pemadat pasti dibeliin obat-obatan. Tapi uang 1 juta di tangan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan jadi berkat. Nah itu jadi Tuhan ubahkan pola pikir saya dari hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga saya pun, kita semua pun punya satu kebekaan dan mata kita bisa melihat dengan jelas. Karena terkadang sebelum kita punya hubungan intim dengan Tuhan, seringkali kita melihat cara pandang orang itu berbeda, bahkan cenderung menghakimi. Ada yang mengatakan, oh si itu nggak kaya-kayaan berarti kurang diberkati Tuhan. Oh itu orang kaya, itu pasti, padahal belum tentu. Nah maka ketika dari punya hubungan intim dengan Tuhan, kita punya kepekaan, bukan menghakimi, tapi kita bisa melihat sesuatu yang jelas. Nah, saya bersyukur sekali, yang paling utama adalah hubungan intim dengan Tuhan, itu adalah segalanya. Dari sana pasti Tuhan kasihkan kita hikmat, ya. Termasuk juga cara pandang kita. Seringkali ada yang seringkali masalah yang saya lihat itu membedakan. Nah, jadi kita akhirnya nuntut sama Tuhan. Saya sama-sama rajin, sama-sama giat, sama-sama melayani Tuhan. Kenapa yang mereka berkat lebih besar? Sehingga ada irian hati. Nah, itu juga kan problem, Pak. Betul. Nah, tapi dengan melalui hubungan intim dengan Tuhan, pasti kita punya pola pikir, cara pandang yang berbeda. Artinya
kita nggak mungkin bisa sama. Ya. Betul Pak. Takarannya berbeda. Nah, tapi yang Tuhan mau ajarkan kita terima, mengucap syukur. Ada orang yang sangat berhasil dalam sisi ekonomi, penyakitnya juga banyak Pak. Di situ kita bilang, untunglah saya sehat-sehat walaupun tidak sekaya dia. Oh ya, So kalau ditanya, mau nggak sekaya dia? Mau. Juga penyakit sebanyak dia. Oh nggak mau. Nggak mau. Ya. Tuhan tahulah yang terbaik buat kita. Ya. Karena itu tidak perlu kita iri melihat keberhasilan orang. Ya. Kita punya berkat sendiri Pak, tanpa harus melihat orang. Karena kalau melihat orang itu satu hal yang nggak menguntungkan buat kita. Kita akan menjadi mungkin jadi iri hati, mau jadi pertanyaan, jadi masalah gitu. Jadi kayak kata Pak Jokowi, ojo dibanding-banding gitu. Ya. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Betul. Karena itulah porsi kita. Betul. Oke, jadi apa yang Bapak sebutkan tadi, yang disampaikan kepada penonton kita, yang paling utama dalam berbisnis adalah hubungan intim dulu dengan Tuhan. Itulah yang Bapak maksud rupanya dengan lebih penting fondasi daripada strategi ya Pak. Betul Pak, betul. Banyak orang yang punya strategi tapi fondasi nggak kuat. Kita bisa lihat justru uang itu yang membuat dia hancur Pak, pada akhirnya. Waktu biasa-biasa saja sayang istri, sayang anak. Tapi begitu diberkati, lupa anak, lupa istri, lupa Tuhan. Wah, itu yang paling udah celaka itu ya. Ampun, jadi celaka. Wah. Jadi justru keberhasilan, kekayaan justru menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, itu yang saya nggak mau. Saya selalu minta sama Tuhan 3 hal. Tuhan, kalau Tuhan mau berkati saya nggak mau kehilangan 3 hal. Yang pertama, saya nggak mau kehilangan waktu dengan Tuhan. Kalau saya kehilangan waktu dengan Tuhan, buat apa? Nah, yang kedua, saya nggak mau kehilangan waktu dengan keluarga. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saya nggak mau kehilangan waktu untuk melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Itu yang saya minta buat Tuhan. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih banyak buat apa yang Bapak sudah kisahkan. Ya, dalam perjalanan bisnis, keluarga. Menjadi berkat bagi para penonton. Semoga jadi berkat Pak. Semoga jadi berkat. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih saya juga Pak. Terima kasih. Demikian penonton berbagi kisah dan kasih. Podcast kita dengan tamu spesial hari ini Bapak Evangelis Freddy Kosasi, pemilik dari Rumah Makan Sunda Pandanwangi yang berlokasi di Kota Bandung. Kita sudah dengar tadi bagaimana kisah beliau dari memulai perjalanannya, kesulitannya, berkat Tuhan. Semua yang paling penting fondasinya adalah dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah menonton baik episode yang lalu maupun sekarang dan yang akan datang. Kami dengan rendah hati mohon dukungan agar sudi kiranya subscribe, like, share podcast ini dan dukung kami dengan doa. Membuat podcast tidak mudah. Tapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, maka kesulitan menjadi kemudahan, kegagalan menjadi keberhasilan. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.